to again. Sekarang kita akan bahas masih dalam materi sudut, yaitu sudut dalam bidang datar ya, atau bangun datar. Bangun datar itu kan seperti kita tahu, contohnya satu, ada persegi, segitiga, trapesium, jajar genjang, dan sebagainya. Nah, segitiga pun ada macam-macam, ada segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi ya. Sekarang kita akan bahas tentang satu dulu ya. Kita mulai dari persegi panjang. Persegi panjang itu masuk dalam kategori segi 4. Kalau dia segi 4 ya, jumlah sudutnya itu selalu 360 untuk segi 4. Coba disebutkan segi 4 itu bangunnya apa aja. Segi 4 itu di dalamnya ada 1 persegi, 2 persegi panjang, 3 jajar genjang, 4 trapesium. Itu yang umum biasanya muncul di dalam soal-soal ya. Jadi kalau orang bilangnya persegi 4. Nah, di sini sebetulnya Miss luruskan, namanya bukan persegi 4 tapi segi 4. Dan segi 4 itu ada 4. Kategori segi 4. Lihat di slide berikutnya aja ya, biar jelas. Tulisan Miss mungkin rada buram. Oke. Jadi segi 4 itu ada 4, yaitu persegi, persegi panjang, trapesium, sama jajar genjang ya. Syaratnya apa untuk jadi untuk jadi segi 4? Ya sudutnya harus ada 4 nih, kayak yang ini ya. Ini sudutnya ada 4 ya. Sisinya pun ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini Miss pakai contoh persegi panjang. Persegi panjang itu jumlah sudutnya itu 360. Kan kalau persegi panjang dia itu siku-siku ya. Nih, siku-siku. Ya kalau siku-siku berarti 90. Ini juga 90. Ini 90. 90. 90 kali 4. 9 kali 6 dah yang gampang. 9 kali 6 tambahin 0 di belakang. 360. Betul kan? Jadi kalau dia masuk dalam kategori segi 4, yaitu persegi, terus persegi panjang, trapesium, dan jajar genjang, itu dia sudutnya jumlah semuanya loh ya. Jumlah semuanya itu 360. Oke, sekarang Miss gimana sih kalau misalkan dia kan ini persegi panjang. Kalau persegi panjang sama persegi sama lah ya. Oke. Dia itu pasti sudutnya siku-siku semua. Kalau misalkan trapesium gimana? Trapesium lihat yang ini sebentar ya. Oke, kita balik ke masih dalam segi 4. Ini ada contohnya trapesium ya. Trapesium ini jelas bukan siku-siku semua. Kalau ini dia tumpul. Ini dia lancip. Oke. Lancip, tumpul. Nah, yang kita mau hitung adalah jumlah semuanya itu 360. Harus 360. Kita hitung bareng-bareng yuk. Taruh di sini yang garis ininya sama 0. 0-nya berarti yang atas, yang hitam nih. Ya. Ke atas 0, 60. Oh iya, geser nih. Oke, 60 ya, berarti ini 60. Lancip kan? Sekarang kita mulai lagi di 0, 60. Berarti ini 60 juga. Ini 60, ini 60, udah 120 ya. 60, 120 ya. Kan harus semuanya itu nih, semua ini dijumlahin harus 360.
Ya, berarti yang belum berapa? 360 kurangi 120. 042 240. Miss tebak ini masing-masing 120. Mau? Mau coba? Betul? Betul nggak nih 120? Kita taruh di sini 0. Tuh kan? 120 kan? 120. Lagi. Di 0 yang merah sekarang 120. Pas. Jadi ini 120, ini 120. Selesai. Jumlah semuanya itu 360. Kalau dia segi 4. Ya, kalau dia segi 4 yaitu masuk dalam kategori 1 persegi, 2 persegi panjang, 3 trapesium, 4 jajar genjang, itu semua dijumlahin sudutnya adalah 360. Ya, mau bentuknya seperti apapun. Miss, kalau misalkan ternyata saya bikin, misalkan ada yang nanya begini, saya bikin tapi ternyata tidak pas 360, berarti kamu ada yang salah, panjangnya ada yang kurang. Mohon maaf nih, biasanya kalau yang salah bikin itu bukan salah sebetulnya, hanya kurang tepat karena biasanya mereka bikinnya itu tidak pakai penggaris. Makanya kenapa bikinnya pakai penggaris nih, kayak yang Miss juga ada Miss 1 cm, tapi itu masih diwajarkan, masih ditoleransi. Kenapa? Bikinnya kan pakai busur, bukan pakai penggaris yang panjang. Kalau pakai penggaris yang panjang lebih benar lagi. Lebih benar lagi kamu ngerjainnya di buku kotak-kotak. Udah pas banget dah itu sudutnya. Bisa ya sekarang ya? Berarti gini intinya. Kesimpulannya adalah segi 4 itu ada 4 jenis, yaitu persegi, persegi panjang, trapesium, dan jajar genjang. Mereka semua kalau jumlah sudutnya digabung 360. Nih, kayak yang mana nih? Oh, ini. Ini persegi panjang, semuanya 90. Persegi pun sama, semuanya 90. Kalau nggak percaya coba aja bikin ya. Bikin dulu persegi tuh, tapi pakai penggarisnya benar. Sisi-sisinya semua harus sama panjangnya. Benar tuh 90. Ya, ini Miss contoh trapesium. Coba kalian di rumah cobain yang jajar genjang. Jajar genjangnya nggak apa-apa, jajar genjangnya bentuknya bebas aja. Namanya juga jajar genjang. Jajar genjang itu kan segi 4, tapi dia tidak beraturan. Jadi mau panjangnya bagaimanapun, it's okay, no problem. Miss, kalau misalkan ketemu trapesium yang seperti ini bentuknya gimana nih Miss, katanya. Nah, kalau ketemu trapesium yang bentuknya kayak gini gimana? Ini trapesium juga. Ini jelas 90. Ini lancipnya berapa? Ini tumpul. Ini 90. Nah, siku-siku. 90 tambah 90 180. Berarti tinggal ini nih. Ini sama ini jumlahnya pasti 180. Ininya lebih besar daripada yang ini. Simpel aja. Karena sudut itu paling besar ya 360. Gak boleh lebih. Kalau lebih itu namanya bukan sudut. Cukup ya, segi 4 penjelasannya sampai sini. Kalau cukup, kita akan skip ya untuk segitiga. Oke, kita masuk dalam sudut segitiga. Sudut dalam segitiga, jumlah semuanya itu harus 180. Akan selalu 180. Gak akan berubah. Contoh, kita ambil yang di sini dulu nih, sudut ini. Ini segitiga apa namanya? Ayo, siapa yang bisa jawab?
Betul, ini namanya segitiga siku-siku karena dia sudutnya ada yang 90 derajat. Ini 90 derajat ya. Ini teh siku-siku. Kalau siku-siku itu biasanya kiri kanan sama. Nah, seperti yang Miss bilang tadi ya, harusnya mah sama. Harusnya mah di sini 45, di sini 45. Tapi berhubung Miss bikinnya bukan pakai penggaris panjang, tapi pakai busur, jadinya ada miskomunikasi di antara segitiga ini. Yang ini 40, yang ini 50. Jadinya beda, tumpang tindih. Tapi kalau misalkan kayak gini masih bisa disebut segitiga siku-siku nggak ya? Masih. Segitiga siku-siku itu syaratnya cuma satu. Harus 90 derajat. Salah satu sudutnya harus 90 derajat. Kiri kanannya normalnya biasanya punya 45 dan 45. Tapi kalau kamu bikin ini mirip beda-beda dikit nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah jumlah sudutnya. Kalau misalkan di sini 40, di sini 55 misalkan. Jumlahnya kan lebih tuh dari 180. Itu bukan segitiga. Begitu. Atau ada yang salah hitung. Jadi, sudut dalam segitiga ada berapapun atau bagaimanapun bentuknya, itu 180 jumlah sudut semuanya. Cuma ini yang punya Miss jangan ditiru. Kalau yang asli itu, yang segitiga siku-siku ya, itu dia itu sudutnya 90, 45, 45. Ini yang benar. Kalau di buku, di soal itu pasti pakai yang ini. Kenapa? Karena kalau buku sama soal dia hitungannya pas. Tidak ada miskomunikasi yang kayak Miss gini. Ini kan Miss salah nih. Bukan salah ya namanya. Jadi ngegarisinnya kurang tepat gitu. Miring. Makanya ini benar 90. Tapi yang ini 40, yang ini 50. Kamu pakai hitungan yang ini. Yang asli, yang dari bukunya, yang tepat, yang kalau bikinnya itu pakai penggaris ini hitungannya. Oke? Kalau misalkan segitiganya yang kayak gini gimana? Nah, ini niatnya sih mau bikin segitiga sama kaki. Berhubung mencong ya. Jadinya ini 60. Ini 55. Coba kamu tebak ini berapa? 65. Ini pingin jadi segitiga sama sisi, tapinya malah jadi sembarang. Kalau segitiga sembarang gimana, Miss? Sama gak sih jumlah sudutnya? Sama. Selama dia namanya segitiga, ya. Selama dia namanya segitiga, jumlah sudutnya 180. Mau segitiganya bentuknya gimana, segitiganya gak karuan. Yang penting jumlah sudutnya 180. Itu segitiga namanya. Nah kalau panjangnya beda-beda kayak gini, tinggal bilang itu segitiga sembarang toh. Betul? Betul. Betul. Jadi dalam menghitung kayak gini itu sebetulnya bukan masalah betul atau salah, tapi tepat atau enggak tepat. Kalau enggak tepat berarti ada sedikit yang salah antara antara penggaris sama tangan kamunya. Kadang walaupun kita sudah bikin pakai penggaris gitu ya, sudah bikin di buku kotak-kotak, tetap aja ada 1-2 yang hilang. Cuma permasalahannya adalah walaupun panjang garisnya berbeda, tapi jumlah sudutnya akan tetap. Coba sekarang kamu bikin berbagai bentuk, segi 4 dan segi 3. Bagaimana aja bentuknya bebas. Mau panjangnya beda-beda ya. Panjang sisinya itu beda-beda ya. Tetap aja sudutnya itu jumlahnya sesuai dengan aturan. Nah, itu.
Kenapa kita belajar sudut? Karena sudut itu bisa menentukan dia bangun datar yang seperti apa. Begitu. Sudah mengerti yang segitiga? Jadi segitiga itu jumlah sudutnya harus 180. Segitiga apapun itu bentuknya bebas. Mau segitiga sembarang, siku-siku, sama sisi, sama kaki, tetap aja jumlahnya 180. Ini di slide berikutnya Miss kasih jumlah pasti setiap sudut segitiga. Oke?